Bersatu dalam doa. Baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau sungguh baik hati kepada kami. Pada kesempatan ini, kami berkumpul kembali untuk merenung bersama sabdamu yang sangat menginspirasi kehidupan kami, terutama perhatian kami pada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bantulah kami agar dalam hari-hari kehidupan kami boleh semakin dekat dengan Engkau, dengan mengikuti Engkau, ya Yesus, Tuhan kami, melalui perantaran para kudus, terutama pada hari ini, Santo Martinus de Porres dan juga Santa Faustina, yang selalu kami kenang, karena keteladanan kekudusan mereka. Terima kasih Tuhan, namun kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Ibu Bapak, Saudari sekalian, keluarga besar Loving Prayer Family, selamat sore dan selamat bertemu lagi. Tentu saja jadinya seperti acara pokok setiap hari Senin kita selalu bertemu. Dan pada kesempatan kali ini saya coba untuk membawa sebuah permenungan yang agak spesial sedikit. eh, dengan berpatok pada bacaan Injil hari ini yang sangat inspiratif, tapi juga dengan orang kudus yang memang hari ini juga gereja mengenangnya, yaitu orang kudus pertama dari Amerika Latin, dari negara Peru, namanya Martin de Porres, seorang bruder dari Ordo Ketiga Dominikan yang sangat inspiratif, dan juga akan dilengkapi juga dengan keteladanan yang ditunjukkan oleh Santa Faustina. Maka eh, judul dari renungan ini adalah perhatian kepada kaum miskin atau kaum pinggiran. Nah, pertama-tama seperti biasa saya itu suka menampilkan gambar-gambar tertentu dan coba kita membaca gambar seperti ini. Ya, di sini ada Tuhan Yesus sendiri ditampilkan sebagai seorang pelayan, tentu saja. Dan eh, orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang cacat, orang-orang yang tidak sempurna, tapi sedang dilayani. Dengan ya makanan-makanan juga yang sangat sederhana, buah-buahan yang selalu ada di sekitar kita. Ya, kalau kita lihat sepintas ini rata-rata orangnya buta, ada yang tangan-tangannya juga cacat dan lain sebagainya. Dan di kesempatan seperti ini, Tuhan coba untuk menunjukkan keteladanan, yaitu melayani mereka sebagai orang-orang kecil yang layak untuk mendapatkan pelayanan spesial. Nah, saya lalu eh, merasa sangat senang untuk menampilkan sosok orang kudus pada hari ini, kan kebetulan kita juga merayakannya meskipun hanya peringatan fakultatif, tapi orang kudus ini sangat inspiratif, yaitu Santo Martin de Porres. Dia dari Lima, Peru, kelahiran tanggal 9 Desember 1579, dan pada tahun 1960-an itu Santo Yohanes Paulus Santo Yohanes ke-23 itu memberi gelar sebagai orang kudus. Dan orang kudus ini memang punya masa lalu yang sebetulnya sangat berat. Kenapa? Karena dia mengalami penolakan sejak usia dini. Ini usia yang sangat kritis, tapi dia ditolak. Kenapa? Karena eh, dia ini berasal dari satu keluarga yang perkawinannya itu tidak direstui sebenarnya. Laki-laki itu adalah seorang bangsawan dari Spanyol yang tinggal di Peru, dan perempuan ibunya itu seorang negro, orang berkulit hitam. Dan tentu orang berkulit putih dan orang berkulit hitam pada zaman itu memang tidak bisa bersama-sama. Tapi masalahnya adalah si bule Spanyol ini ya sudah memberi satu anak ini dengan wanita negro ini. Maka dari pengalaman penolakan, dia ditinggalkan dulu oleh bapaknya, ya, maka dia hanya bisa dibesarkan bersama dengan saudarinya, dibesarkan oleh sang ibu.
Dan tentu saja personalitasnya atau kepribadiannya itu juga ikut terpengaruh. Dia itu dengan penolakan memang memiliki luka batin tentu saja. Tapi dia punya satu keunikan adalah dia bisa eh, memasrahkan dirinya kepada Tuhan. Maka dia lalu menjadi seorang pendoa dan setiap doa-doa itu betul-betul tidak hanya mengubah dirinya untuk menjadi dekat dengan Tuhan, tapi dia juga akhirnya menjadi eh, sosok yang bisa mengubah seluruh kehidupan dari bapaknya. Maka pada akhirnya bapaknya itu kembali bersatu dengan ibunya yang dua ras yang berbeda itu. Jadi personalitasnya sebagai seorang pendoa itu bisa mengubah orang tuanya. Dan dia juga akhirnya menjadi seorang eh, perawat ya ketika bapaknya sudah tinggal bersama mamanya dan melihat keunikan hidup anak ini cerdas, orangnya baik, ya lalu bapaknya berusaha untuk membiayai dia sekolah, akhirnya dia menjadi seorang perawat dan eh, karena sikap religiusnya yang sangat positif, dia lalu menjadi seorang eh, awam Dominikan, menjadi seorang Dominikan Ordo yang ketiga atau OP pada saat ini. Nah, dari kehidupannya itu kita bisa melihat ada karakter-karakter yang dia tunjukkan sebagai orang kudus pada zaman ini. Eh, yang pertama adalah sosok dari Santo Martin de Porres itu adalah sosok seorang yang rendah hati. Ya, dari latar belakang keluarganya, dan pengalaman kecil yang keras ini, dia betul-betul berusaha untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Karena hanya dengan kerendahan hati bisa menguasai dia dan bisa memenangkan jiwa-jiwa, termasuk memenangkan hati bapaknya yang keras itu. Lalu yang kedua adalah dia tidak terbiasa menjadi pribadi yang egois. Dia meskipun mengalami pengalaman masa kecil yang sulit, tapi ketika melihat sosok ibunya yang penuh cinta, memperhatikan dia, eh, dan dari situ dia berusaha untuk mengambil inspirasi dari ibunya itu. Dia lalu menjadi orang yang eh, bukan orang egois, tapi orang yang sangat sosial untuk membantu orang-orang yang lain. Lalu yang ketiga adalah dia bisa mengatasi berbagai macam prasangka dalam kehidupannya dan penderitaan dengan kasih kepada siapa saja. Ini lagi-lagi kembali kepada pengalaman masa kecilnya ini. Memang terluka, tapi dia berusaha untuk mengatasi apa yang dia pikirkan tentang bapaknya, apa yang dia pikirkan tentang orang-orang yang lain. Dia berusaha untuk mengatasinya. Dan memang dia juga mengalami penderitaan, tapi dia melihat apa yang dia pikirkan dan penderitaan itu ternyata bermuara pada satu kata yang penting, yaitu kasih. Jadi hanya dengan kasih bisa memenangkan segala-galanya. Lalu satu lagi adalah bahwa dia coba untuk melihat bahwa ketika dia sudah menjadi seorang bruder yang merawat orang-orang sakit, eh, dia melihat bahwa pada orang-orang yang kecil, dia melihat wajah Tuhan sendiri. Tuhan justru hadir pada orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak ada pengharapan, orang-orang tidak ada harapan ini, ternyata mereka bisa punya harapan karena sosok eh, orang kudus ini melihat Tuhan sungguh hadir dalam diri orang-orang miskin atau orang kecil. Kemudian dia juga melayani tanpa pamrih. Enggak ada prinsip vanipiro, tapi dia selalu terbuka untuk bisa melayani orang-orang. Dan pelanannya itu disebut pelayanan tanpa pamrih. Kemudian satu karakter yang ditunjukkan lagi adalah bahwa dia selalu siap untuk melayani mereka yang sangat membutuhkan. Sekali lagi, selalu siap untuk melayani mereka yang sangat membutuhkan apapun latar belakang mereka. Lagi-lagi kita kembali ke pengalaman masa kecil ini. Dia terluka, mengalami penolakan, tapi Tuhan sungguh ada hadir dalam dirinya. Maka ketika dia sudah menjadi seorang bruder,
dalam pelayanannya ternyata luar biasa. Siap melayani mereka yang sangat membutuhkan, tentu saja mereka yang menderita, apapun latar belakang mereka. Dia tidak pakai hitung-hitungan, tidak membeda-bedakan atau mengkotak-kotakan. Dan dia juga tidak merasa minder sebagai orang berkulit hitam, ikut mamanya, tapi dia sangat terbuka untuk melayani siapa saja. Bahwa karena mereka manusia, layaklah untuk mereka dilayani. Nah, maka lihatlah bahwa orang kudus ini benar-benar sangat menginspirasi. Dan saya menggunakan orang kudus ini untuk membantu kita coba untuk memahami teks Injil yang hari ini kita dengar, bacaan hari ini, yaitu dari Injil Lukas bab 14 ayat 12 sampai 14. Di mana dari pengalaman Tuhan Yesus benar-benar eh, kalau kita bandingkan dengan pengalaman dari Santo Martin de Porres sangat memperkaya kehidupan rohani kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah bahwa dalam teks Injil Lukas bab 14 ayat 12 sampai 14 ini, pertama-tama Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundangnya untuk makan bersama. Memang orang-orang Farisi adalah salah satu kelompok yang sangat progresif, sangat legalis, eh, sangat dikatakan sangat legalis karena hukum Taurat itu menjadi harga mati bagi mereka. Maka kadang-kadang mereka juga selalu eh, berlawanan frontal dengan Yesus sendiri. Kalau kita baca dalam Injil, kita akan menemukan ekspresi seperti ini. Tapi tidak semua orang Farisi itu adalah musuh dari Yesus. Ada juga seorang yang mengundang Yesus untuk makan bersama. Dan ketika berada di rumah orang Farisi itu, Tuhan Yesus menggunakan kesempatan untuk mengingatkan. Karena orang-orang Farisi yang legalis ini pasti punya kecenderungan untuk mengundang orang-orang yang baik-baik saja. Orang yang kaya, orang-orang yang pokoknya kalau saya undang dia, nanti juga dia akan undang saya. Itu adalah prinsip yang sangat manusiawi oleh orang-orang Farisi, tapi juga kebanyakan di antara kita juga begitu. Kalau kita rekadu atau kita mengundang orang-orang, pasti nanti suatu saat ketika mereka ada urusan, mereka juga mengundang. Jadi saling membalas balas budi satu sama lain. Maka dengan fenomena seperti ini, Tuhan Yesus ketika di meja perjamuan, dia ingatkan orang Farisi yang legalis ini. Dia katakan, Anda kalau mau mengadakan sebuah pesta perjamuan bersama seperti saat itu, Yesus di tengah-tengah mereka, dia katakan, maka janganlah mengundang orang-orang yang dekat, sahabat, saudara, keluarga, tetangga yang kaya raya, karena mereka akan membalasnya kepadamu. Kita pasti geleng-geleng kepala. Kok Yesus bisa omong begitu ya? Kalau kita tidak mengundang tetangga kita, apa jadinya? Kalau kita tidak mengundang saudara-saudara kita, wah, dunia bisa terbalik seperti ini. Maka kita pasti akan mengundang orang-orang seperti itu. Tetapi apa yang terjadi ya? Yesus justru punya cara mengedukasi yang sangat berbeda. Kalau mau undang, jangan mereka. Karena mereka pasti akan membalas itu. Maka seharusnya kalau Anda membuat sebuah perjamuan, siapa yang Anda harus undang? Yang harus Anda undang adalah orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta, karena mereka tidak akan membalasnya kepadamu. Mereka tidak punya apa-apa untuk bisa membalasnya. Mungkin saja setelah makan mereka juga tidak mengatakan thank you ya, pasti tidak. Kalau dia itu bisu, mana dia akan ngomong? Ya, dia buta, dia lagi pikir-pikir gimana bisa pulang dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat di foto ini, kita akan mendapat sebuah gambaran yang sangat bagus. Bagaimana Yesus berada di tengah orang-orang yang tidak punya pengharapan, orang buta, orang cacat, orang lumpuh, di tengah-tengah mereka. Dan wajah mereka lebih berseri-seri karena Yesus melayani mereka dalam perjamuan seperti ini. Tuhan sendiri yang akan membalasnya kalau kita mengundang orang-orang kecil, Tuhan yang akan membalasnya. Dan kapan dia membalasnya? Pada saat kebangkitan orang mati. Justru di akhir zaman, Tuhan itu yang akan membalasnya.
Nah, ini kalau kita kembali ke ajaran gereja, itu ada perbuatan-perbuatan yang perbuatan kerahiman yang sifatnya adalah jasmani. Dalam Injil Matius bab 25 itu. Yaitu bahwa ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku tidak punya pakaian, kamu beri aku pakaian. Ketika aku orang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku orang sakit, kamu mengunjungi aku. Dan ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan Yesus mengatakan, yang apa saja yang kamu lakukan untuk saudara yang paling kecil ini, kamu lakukan untuk aku. Maka perbuatan kerahiman yang bersifat jasmani ini adalah satu alat ukur bagi kita bahwa pada akhir zaman, ya sebagaimana dikatakan sini, Tuhan sendiri yang akan membalasnya pada hari kebangkitan orang mati. Yaitu bahwa pada akhir zaman, Tuhan itu akan mengadili kita bukan berdasarkan berapa gudang dosa yang sudah kita lakukan. Tuhan itu akan mengadili kita berdasarkan berapa kualitas perbuatan kasih yang sudah kita lakukan untuk orang-orang yang kecil, orang-orang yang miskin, orang yang cacat, orang yang lumpuh, orang yang buta. Mereka-mereka inilah di mana kita menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka. Maka lihatlah, Tuhan ternyata punya opsio fundamental. Pilihan mendasar dari Tuhan adalah orang-orang yang kecil. Mereka yang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Ini adalah kaum pinggiran. Bahkan mereka itu pinggiran seperti yang dialami oleh Martin Porres dalam rumahnya sendiri, dalam keluarga sendiri. Atau seperti banyak anak, ya, banyak orang tua, para lansia yang tidak diperhatikan lagi. Nah, itu masih ada di tengah-tengah kita. Dan mereka lah yang harus menjadi pusat perhatian kita. Opsi atau pilihan mendasar dari kita untuk melayani. Maka kita bisa melihat ya kecenderungan-kecenderungan kita dalam hidup setiap hari. Apa kecenderungan yang kita rasakan dalam kehidupan kita? Kadang-kadang kita membuat pesta yang besar-besar supaya orang memuji kita. Kalau kita membuat pesta sangat sederhana, wah, apa kata orang? Kita harus membuat pesta itu harus di gedung, kita harus sewa gedung biar ngutang, yang penting kita sewa gedung. Biar orang bilang, wah hebat banget, besar pasak daripada tiang sebenarnya. Tapi ya, demi gengsi, itu sangat manusiawi. Kita harus pestanya di hotel, atau di mana, makanannya itu harus, wah, jadi benar-benar setiap hari kita tidak mungkin makan seperti ini, tapi ketika pesta menjadi makanan dari menu spesial. Oke, that's good. Itu bukan dosa. Tapi kadang-kadang kita itu seperti kacang lupa kulit. Kita lupa bahwa mungkin kita berasal dari keluarga yang sederhana. Mungkin di antara kita atau di dekat kita ada orang-orang yang sangat membutuhkan. Kita harus menunjukkan yang namanya sharing is caring. Ya, berbagi sebagai tanda kepedulian kita. Itu yang paling besar. Lihat kembali gambar yang saya tunjukkan di sini. Yesus itu punya skala prioritas, yaitu orang-orang kecil yang jumlahnya begitu banyak yang dia kumpulkan ini. Bukan orang-orang yang hebat, tapi orang-orang yang tidak berpengharapan supaya bisa memiliki pengharapan. Pemborosan dalam hal makan dan minum. Orang itu, ya, kalau makan tidak memikirkan, harus ambil, 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 sampai piringnya seperti ada gunung kecil. Kemudian tidak makan kasih habis dan akhirnya guguk yang menyantapnya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Saya juga pencinta eh, hewan, termasuk anjing. Saya suka memelihara anjing, tidak pernah makan daging anjing. Ya, tapi saya suka memperhatikan anjing-anjing itu ya. But kalau seandainya kita makan, memboroskan banyak makanan, orang lain sebetulnya tidak sempat ambil karena kita ambil banyak, kemudian anjing yang dapat jatah. Wah, bagaimana dengan teman kita? Kok dia yang lapar, anjingnya yang yang kenyang? Itu juga tidak adil dalam kehidupan kita. Saya teringat pada Paus Fransiskus, dia menekankan ya bahwa
pemborosan makanan itu merupakan masalah moral yang serius, setara dengan mengambil sumber daya dari mereka yang membutuhkan. Atau dengan bahasa yang lebih ekstrim, eh, Paus Fransiskus almarhum ini mengatakan, ketika kita membuang makanan, sama dengan kita mencuri dari orang-orang miskin. Mencuri dari orang-orang miskin. Kenapa? Karena banyak orang miskin tidak makan. Saya ketika bersama para frater, ketika masih tinggal dan para frater, mereka sudah tahu. Saya selalu mengatakan kepada para frater dan pastor yang tinggal dan saya mengatakan, anak-anak, jangan lupa, hari ini di luar sana tidak ada yang makan tahu dan tempe seperti kita ini. Karena itu, kalau ada makan di atas meja, jangan pernah membuangnya. Silakan makan. Itu. Saya punya frater-frater ya di komunitas. Kalau mereka sudah lihat saya berdiri, artinya mau tidak mau Anda harus makan. Kadang-kadang saya dengan nada yang lucu-lucu saya bilang, kamu mau saya bawa kembali ke pasar, saya jual dan beli pulsa untuk saya. Seperti saya lagi kesulitan pulsa. Ya, itu pada guyonan. Paling kurang mereka sadar bahwa ya saya harus berusaha supaya eh, makan, karena kalau tidak, Paus Francis mengatakan ini, ketika kita membuang makanan sama dengan kita mencuri dari orang miskin. Banyak orang miskin tidak makan seperti kita pada hari ini. Ya, itu. Kemudian dalam hidup ya kita perlu hidup yang sederhana dengan berbagi kepada orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Dalam masa pandemi dulu itu, ini sangat terasa. Sangat terasa. Tanpa disuruh, banyak di antara kita pasti punya cara-cara, kiat-kiat untuk menolong sesama. Kalau mengantar langsung, nanti orang tidak terima. Sudah, taruh saja di depan pagar, dan dia lihat, ada makanan. Atau ada yang pesan eh, eh, GrabFood atau GoFood. Begitu tiba, ya, orang yang mengambilnya datang, kemudian dia bilang, aduh, saya salah pesan, biar kamu yang makan aja ya. Ada yang punya strategi-strategi kiat-kiat seperti itu. That's good, ya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita itu menaruh perhatian kepada orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel ini. Karena memang masih begitu banyak orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Mari kita eh, coba melihat pengalaman rohani dari orang kudus kebanggaan kita, Santa Faustina. Dari kehidupan Santo Martin de Porres, yang memang hidupnya jauh lebih lama sebelum Santa Faustina ini, dan juga keteladanan yang diberikan oleh Yesus dalam pengajaran tadi dalam Injil Lukas, lalu kita coba lihat apakah ini juga menjadi sebuah pengalaman yang indah dalam kehidupan Santa Faustina. Kalau kita membaca buku harian Santa Faustina atau diary nomor 1312, kita akan menemukan ekspresi-ekspresi bagaimana Yesus juga coba untuk hadir sebagai seorang yang miskin di di hadapan Santa Faustina ini. Dia tulis begini di diary atau buku harian Santa Faustina nomor 1312. Hari ini Yesus masuk melalui pintu masuk utama, menyamar sebagai seorang laki-laki muda yang miskin. Laki-laki muda itu kurus, telanjang kaki, dan tanpa tutup kepala, berpakaian compang-camping, menggigil kedinginan karena hari hujan dan udara sangat dingin. Ia minta sesuatu yang hangat untuk dimakan. Maka saya pergi ke dapur, tetapi tidak menemukan apa-apa untuk orang miskin itu. Tetapi sesudah mencarinya ke sana kemari selama beberapa waktu, saya akhirnya berhasil menemukan sedikit sup yang masih hangat. Saya lalu memanaskannya lagi dan mencampurkan sedikit roti
ke dalamnya. Lalu saya memberikannya kepada laki-laki muda yang miskin, yang kemudian memakannya dengan lahap. Ketika saya mengambil mangkuk darinya, ia memperlihatkan kepada saya bahwa ia adalah Tuhan surga dan bumi. Ketika saya menyadari bahwa ia adalah Tuhan, seketika itu juga ia menghilang dari pandangan saya. Ketika saya kembali masuk ke dalam kamar saya dan merenungkan apa yang baru terjadi di pintu, saya lalu mendengar kata-kata ini di dalam hati saya. Dan inilah kata-kata Tuhan Yesus pada Santa Faustina. Putriku, ucapan syukur orang-orang miskin yang memuji aku sambil meninggalkan pintu itu telah sampai ke telingaku. Dan kemurahanmu dalam batas-batas ketaatan telah menyenangkan hatiku. Itulah sebabnya saya turun dari takhta saya untuk bisa menikmati buah-buah belas kasih-Mu. Waduh, pengalaman rohani yang sangat indah. Kita kembali pada apa yang dikatakan dalam Injil Matius yang tadi saya kutip. Dan apa saja yang kamu lakukan untuk saudara yang paling kecil ini, kamu lakukan untuk aku. Apa yang Santa Faustina lakukan dalam kesaksiannya di buku harian Santa Faustina nomor 1312 ini, benar-benar dia lakukan bukan untuk orang miskin itu, tapi untuk Tuhan sendiri. Maka dia saja, Tuhan saja merasa doa orang miskin itu membumbung ke atas sampai ke telinga Tuhan, dan Tuhan pasti mendengar suara orang-orang miskin. Dan kemurahan dari Santa Faustina juga dirasakan oleh Tuhan, sehingga dia sendiri turun takhta, turun gunung untuk menjumpai Santa Faustina yang bermurah hati itu. Sungguh pengalaman rohani yang sangat indah yang kita dengar pada hari ini. Dan tentu saja eh, apa yang kita dengar ini benar-benar juga membuat kita semakin dikuatkan. Maka mari kita coba belajar. Apa yang kita pelajari? Kita belajar untuk melihat Tuhan di dalam diri kaum miskin yang ada di sekitar kita. Lihatlah, Tuhan Yesus, saya tampilkan gambar ini juga gambar yang unik. Tuhan Yesus duduk dengan pakaiannya seperti orang miskin dan coba untuk memperhatikan orang-orang miskin. Dan ini di bawah kolong jembatan itu masih ada. Ya. Di kota-kota besar itu masih ada orang-orang miskin. Dan itu kita butuh Yesus baru. Siapa? Anda dan saya. Kita perlu duduk di tengah orang-orang miskin seperti ini untuk memperhatikan mereka. Kita kembali ke Santo Martin de Porres. Dalam banyak perkataan, saya mengutip dalam bahasa Spanyol, ya, tapi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia untuk kita semua bisa ketahui. Dan Santo Martin de Porres pernah mengatakan begini, janganlah Anda mengeluh. Itu menunjukkan ketidakpuasan Anda kepada kehendak Allah pada saat ini. Hal ini juga merupakan bukti akan ketidaksabaran Anda di hadirat Tuhan. Perlu jadi orang yang sabar supaya bisa seperti Martin de Porres ini yang duduk dan siap untuk melayani orang-orang miskin. Oleh karena itu, kita mau buat apa? Lalu Tuhan memberkati kita masing-masing untuk bisa melayani orang-orang kecil. Kita punya Santo Martin de Porres hari ini sangat istimewa, dan tentu Santa Faustina yang bisa mendoakan kita semua. Jadilah orang miskin yang menaruh harapan sepenuhnya pada penyelenggaraan ilahi dari Tuhan sendiri. Ini kiranya eh, pengajaran yang juga menjadi refleksi yang saya bagikan dalam pertemuan sore hari ini.
kita melihat bahwa Tuhan sungguh baik. Sabdanya betul-betul menjadi pelita bagi langkah kaki kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu, Engkau sungguh baik hati. Hari ini melalui sabdamu, Engkau membaharui kehidupan kami untuk menjadi semakin dekat dengan Engkau. Di sekitar kami betapa banyak orang miskin. Kadang-kadang ketika kami melayani mereka, kami penuh dengan perhitungan. Kadang-kadang dalam hal makan dan minum, kami memboroskan makanan dan minum. Padahal di sekitar kami banyak orang yang mati kelaparan dan kehausan. Sadarkanlah kami ya Tuhan, semoga kami betul-betul berubah untuk menjadi orang-orang yang mampu mengasihi seperti Engkau sendiri mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.